Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas kurs Introduction to Accounting dengan topik spesifik akuntansi modal. Apa sih akuntansi modal? Nah, tujuan pembelajaran setelah mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan contoh modal dalam perusahaan dan contoh modal dalam kehidupan sehari-hari, apa itu akuntansi modal, dan bisa membuat jurnal akuntansi modal. Struktur organisasi sebuah perusahaan. Struktur organisasi sebuah perusahaan. Nah, biasanya dalam sebuah organisasi perusahaan ada pemegang saham, ada direksi, ada pejabat, ada karyawan ya. Pemegang saham biasanya adalah pemilik, direksi biasanya dipilih oleh pemegang saham seperti direktur, manajemen, direksi. Ada pejabat dipilih oleh dewan direksi, pejabat mungkin ya supervisor, manager, dan ada karyawan yang bekerja. Contoh nih, forming a corporation, jadi membentuk sebuah perusahaan, bagaimana membuat jurnalnya. Misal, pada 5 Januari perusahaan membayar biaya organisasi $8.500. Jumlah ini termasuk biaya hukum, pajak, dan perizinan, biaya promosi, dan lain-lain. Bagaimana membuat jurnalnya? Jurnalnya pada 5 Januari adalah biaya organisasi bertambah, catat di debit 8.500. Kas berkurang karena membayarkan pakai kas. Kas berkurang kita catat di kredit 8.500. Biaya yang dibayarkan untuk penyelenggaraan korporasi. Nah, ini ceritanya forming a corporation, membentuk sebuah korporasi, maka ada biaya bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Modal pemegang saham. Nah, tadi kan struktur sebuah organisasi itu ada modal pemegang saham, biasanya pemilik itu. Ada aktiva, hutang, dan modal pemegang saham. Modal pemegang saham sama dengan aktiva dikurang hutang. Jadi dalam balance sheet itu aktiva dikurangin hutang sama dengan adalah modal. Jadi jumlah aktiva, aset, dan kewajiban atau hutang dengan jumlah modal itu harus sama. Nah, merupakan hak pemegang saham dari total aset gitu ya. Nah, di sini ada istilah stakeholder equity, yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham, aset, liabilitas, dan stockholder equity. Total aset dengan total kewajiban dan total modal itu harus sama. Misalnya total aset itu adalah 100 juta, maka total kewajiban, total liabilities dengan total ekuitas pemegang saham itu harus 100 juta. Nah, itu disebut balance sheet ya. Ekuitas pemegang saham terdiri dari, modal pemegang saham terdiri dari modal disetor, bisa berupa saham biasa atau laba ditahan. Laba ditahan adalah laba dari perusahaan. Misalnya nih PT Mebong pada tahun 2022 itu profit 100 juta. Nah, 100 juta ini tidak dibagikan sebagai dividen ke pemegang saham, tetapi ditahan untuk ekspansi, memperluas usaha di misalnya membuka cabang baru di daerah dan lain sebagainya. Ini disebut modal ditahan. Itulah total modal ekuitas pemegang saham atau modal pemegang saham itu terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Nah, di sini ada namanya modal disetor, bisa berupa saham biasa dan laba ditahan ya. Laba diinvestasikan kembali tadi ya, tidak untuk dibagikan dividen tapi diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk memperluas usaha dan lain sebagainya. Nah, di sini sumber modal disetor perusahaan bisa dengan cara bagaimana? Dengan cara misalnya dengan berupa resmi diterbitkan beredar jumlah saham. Jadi sumber modal disetor perusahaan itu bisa dengan menerbitkan saham. Bisa berapa sih jumlah saham yang resmi beredar, berapa jumlah saham yang diterbitkan, berapa jumlah saham yang beredar. Nah, itu modal perusahaan bisa dari saham, menerbitkan saham. Ya, modal perusahaan yang biasanya berupa PT bisa berupa saham. Kalau perusahaan individu maka modalnya modal Ibu Mei. Misalnya Ibu punya perusahaan, maka modalnya nama di laporan keuangan Ibu, maka modal Ibu Mei. Kalau persekutuan atau CV atau CV, misalnya pemiliknya 2 orang, maka misalnya modal Ibu Mei, modal misalnya modal Bapak Hendy gitu berdua. Nah, kalau PT maka namanya modal pemegang saham, yaitu modal pemegang saham bisa saham biasa, saham preferen, modal laba ditahan itu ya. Nah, sumber modal disetor bisa hak utama yang menyertai kepemilikan saham dari bursa, hak untuk memilih dalam hal-hal yang menyangkut korporasi, hak untuk berbagi dalam distribusi pendapatan, hak untuk berbagi dalam aset likuidasi. Jadi hak utama yang menyertai kepemilikan saham. Jadi kalau teman-teman punya saham atau kepemilikan modal, teman-teman punya company, buka company dengan teman atau dengan keluarga atau dengan tetangga atau dengan
rekan kerja. Jadi ada kepemilikan saham. Teman-teman punya hak, yaitu memilih dalam hal yang menyangkut korporasi, memilih direksi. Teman-teman punya hak memilih direksi. Ini ceritanya teman-teman pemegang saham, ya, pemegang saham yang punya kontribusi suara, hak untuk berbagi dalam distribusi pendapatan. Jadi teman-teman punya hak nih untuk mendapatkan pendapatan kalau profit dapatnya misalnya 50% atau bagaimana sesuai dengan kesepakatan pada awal perusahaan didirikan. Hak untuk berbagi dalam aset likuidasi gitu ya. Kalau misalnya perusahaan bangkrut, maka teman-teman punya hak untuk likuidasi asetnya, juga punya hak untuk teman-teman untuk mengganti modal misalnya ya. Nah, contoh soal ini teman-teman bisa baca lebih lanjut di Kiso et al. Tahun 2020 dan Warren tahun 2017. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai jumpa, bye-bye.